Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Risalatul Lailiyah dari SDN Cermi 2. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah yang akan membahas tentang bagaimana cara mengambil keputusan jika mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Indi. Selamat pagi Bu Lisa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mohon maaf Bu Indi, hari ini saya mengganggu waktunya sebentar. Begini Bu, saya mendapatkan tugas dari CGP untuk mewawancarai panjenengan tentang dilematika dan rujukan moral. Apakah Bu Indi bersedia? Bersedia. Baik, Bu, terima kasih. Langsung saja nih untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terlebih dahulu saya perlu memahami definisi dari dilema etika atau rujukan moral. Bahwa dilema etika itu ketika kita dihadapkan pada situasi yang terjadi, ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral itu benar, namun keduanya bertentangan. Sedangkan rujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Dari pengalaman saya bekerja di lembaga pendidikan itu, kita telah mengetahui bahwa dilema etika itu memang hal yang sangat berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Nah, ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari, seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, kebebasan, keadilan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Oleh karena itu, saya mencoba membedakan setiap kasus apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral. Selanjutnya nanti saya akan mengetahui paradigma apa yang terjadi pada kasus saya. Nah, sehingga saya mampu menggunakan prinsip serta langkah-langkah pengambilan keputusan yang Untuk selama ini Bu, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam hal ini kita harus benar-benar bijak dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan nilai-nilai budaya yang ada, berbasis etika, sesuai visi misi berpihak kepada, kemudian budaya positif serta nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi. Sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan akan menjadi mewujudkan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan Seperti itu Bu. Untuk langkah-langkahnya sekarang Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dilakukan untuk berbaik? langkah-langkah yang selama ini saya lakukan itu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, kemudian kita uji bahwa itu benar atau salahnya. Menguji itu menggunakan paradigma benar lawan benar. Kemudian melakukan prinsip resolusi dengan menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa berguna. Kemudian kita melakukan investigasi, membuat gagasan baru atau kreativitas kita. Kemudian kita tentukan keputusannya. Dan yang terakhir, kita harus merefleksi dari keputusan tersebut. Dari sini hal-hal apa saja Bu yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan segala kompetensi, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan hubungan sosial akan mewujudkan Tuturi Handayani yang memberikan dorongan secara moral maupun material bagi warga sekolah tak terkecuali murid-murid. Nah, nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh
Nilai-nilai yang tertanam bahwa segala perilaku dan perbuatan kita sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Gitu. Kaitannya sebagai seorang pendidik, nilai kejujuran, integritas bisa diajarkan melalui pengalaman dan pelajaran pada murid kita. Selain itu, pengalaman ajaran-ajaran dari Tuhan akan membawa kebaikan bagi kita dan orang lain yang sejalan dengan nilai-nilai kebajikan yang besar. Untuk hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Selama ini tantangannya itu ketika kita dihadapkan pada situasi yang bertentangan seperti intoleransi, kebenaran, keadilan, kebebasan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan. Nah, situasi-situasi tersebut menempatkan kita pada paradigma atau etika seperti individu melawan masyarakat, kemudian keadilan melawan melawan rasa kasihan, begitu. Kemudian kebenaran melawan kesetiaan, dan paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Apakah memiliki sebuah tata lola atau jawaban tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika ini? Dalam penyelesaian kasus, saya perlu mengajak semua warga sekolah seperti guru dan tenaga pendidikan untuk memikirkan bersama. Jadi mereka saya minta memberikan pertimbangan. Gitu. Kemudian membuat jadwal mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, lalu menentukan langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Selanjutnya memilih antara mana sih yang kelihatannya terbaik untuk saat ini dan juga nanti untuk masa yang akan datang. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Windy dalam menjalankan keputusan dalam kasus-kasus ini? Kalau itu banyak sekali, rekan-rekan saya, senior-senior saya, teman-teman kepala sekolah, kemudian teman sejawat, guru-guru yang ada di sekolah ataupun tenaga pendidikan. Semua itu akan membantu saya untuk memberikan sebuah pertimbangan dan keputusan. Dalam semua hal tadi yang diceritakan telah disampaikan nanti pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman mengambil keputusan dilematika. Mungkin hal yang menarik yang bisa dipetik itu ada apa? Ya. Jadi gini, dalam pengambilan keputusan kita harus memperhatikan dari semua hal apapun itu. Kemudian kita tidak perlu segan-segan untuk meminta bantuan ataupun pertimbangan kepada teman-teman kita dan semuanya, termasuk orang tua kita juga. Baik, terima kasih atas penjelasannya hari ini. Begitu saya tidak mendapatkan wawasan yang benar-benar cerah ya. Semoga kedepannya nanti Windy semakin sukses dan yang kedua semakin maju. Demikian wawancara hari ini Windy. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Selamat siang Bu Lili. Selamat siang Bu Lisa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mohon maaf Bu, saya mengganggu waktunya sebentar. Oke, tidak apa-apa, silakan. Begini Bu Lili, saya mendapatkan tugas dari CGP untuk mewawancarai panjenengan bagaimana tentang keterkaitan dilema etika atau rujukan moral. Bagaimana Bu? Oke. Dari pengalaman saya bekerja di lembaga pendidikan saya ini, ya, saya telah mengetahui bahwa dilema etika itu adalah hal yang berat yang harus saya hadapi dari waktu demi waktu. Ketika menghadapi situasi dilema etika, ya, ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari, yang bertentangan, ya, seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab dan penghargaan akan hidup. Oleh karena itu saya mencoba membedakan setiap kasus yang saya hadapi apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral. Kemudian saya mengetahui paradigma apa yang
terjadi pada kasus saya ini, sehingga saya mampu menggunakan prinsip serta langkah-langkah pengambilan keputusan yang tepat. Itu. Selain itu begini Bu, selama ini bagaimana untuk menjelaskan pengambilan keputusan di sekolah Bu Lili, terutama untuk kasus khusus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya membingungkan. Iya, dalam hal ini harus bijak. Kenapa? Karena dalam mengambil keputusan nanti harus memperhatikan nilai-nilai yang ada. Kemudian nilai budaya, berbasis etika, sesuai visi misi yang diberikan pada murid, kemudian budaya positif, serta nilai yang dianggap penting dalam institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar menjadi acuan akan jelas mewujudkan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Baik, sangat luar biasa Ibu. Bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang akan Bu Lili lakukan di lingkungan sekolah Bu Lili? Oke, langkah-langkahnya begini. Saya akan kenali nilai-nilai yang saling bertentangan tadi. Kemudian melibatkan siapa saja yang bisa saya ajak bicara, kemudian juga mengumpulkan fakta, karena fakta ini sangat penting. Kemudian dari fakta itu akan saya uji kebenarannya. Kemudian dalam uji itu menggunakan 4 paradigma benar lawan benar. Kemudian melakukan prinsip revolusi dengan menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berbasis hasil akhir, kemudian berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Selanjutnya investigasi opsi trilema, yaitu munculnya sebuah gagasan baru kreatif saat kebingungan dalam pengambilan keputusan. Ada dilema, ada dilema. Kemudian membuat keputusan dan melihat hasil keputusan dan merefleksikan itu. Baik, hal-hal apa saja Bu yang selama ini Bu Lili anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan segala kompetensi kesadaran diri, kemudian pengelolaan diri, self management, kemudian kesadaran sosial, keterampilan berhubungan dengan sosial, relationship skills akan mewujudkan turut mendayani dengan memberikan dorongan secara moral maupun material bagi semua warga sekolah, tak terkecuali pada utama murid. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri ini berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Begitu. Hal apa saja Bu yang selama ini menurut tantangan dalam pengambilan keputusan itu kasus-kasus di WPR? Ya, tantangannya ini sebetulnya kita dihadapkan dengan situasi yang membingungkan tadi, yang mana bertentangan dengan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, serta kebebasan, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab dan penghargaan akan hidup. Situasi ini menempatkan kita pada paradigma dilema etika. Baik. Apakah memiliki sebuah patolakan atau jawaban tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, oke. Dalam penyelesaian kasus ini saya perlu mengajak berdiskusi semua warga sekolah seperti guru dan tenaga kependidikan, karena dari beliaulah saya bisa mendapatkan masukan-masukan sehingga harus ada prioritas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, kemudian mengambil langkah-langkah yang baik yang bagaimana dengan lewat diskusi ini. Apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membuat Bu Lili mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema? Oke. Yaitu pertimbangan atau bantuan dalam pengambilan keputusan seperti senior, kemudian bapak ibu guru, teman sejawat, dan bahkan orang tua wali murid gitu. Dari semua hal ini telah disampaikan pembelajaran pada yang Ibu sampaikan, yaitu
petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika. Mungkin hal yang menarik apa yang bisa dipetik begitu Bu, Ya, dari baik. sekolah. Dalam pengambilan keputusan ini harus memperhatikan semua hal dan tidak lupa untuk tidak segan meminta pendapat atau pertimbangan dari semua pihak yang terlibat. Baik Bu, ini sangat penjelasannya sangat luas dan Iya. gamblang ya Bu. Terima Ah. kasih atas musyawarahnya hari ini. Saya mendapatkan ilmu baru dari Bu Lili. Iya. Semoga bermanfaat. Nah, terima kasih sudah mengganggu Ah, waktunya. Iya, dari saya juga mohon maaf, tetap semangat untuk menjadi guru penggerak yang bisa menggerakkan siswa kita ya. Terima kasih atas waktunya Bu Lili. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.